Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rosalia Ramadhani, akan memaparkan tentang paradigma sosiologi pendidikan. Menurut KBBI, paradigma sendiri ialah sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi atau penggabungan inti dari deklinasi atau perbedaan kategori dari kata tersebut. Namun, menurut Robert Frederick mengartikan bahwa paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Kemudian, oleh George Rither, ia menyimpulkan secara lebih terperinci dan jelas bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itu, dapat kita simpulkan paradigma merupakan cara pandang yang membantu seorang ilmuwan untuk merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Kemudian, asal mula kata paradigma sendiri yaitu dikemukakan pertama kali oleh Thomas Kuhn di dalam bukunya yaitu The Structure of Scientific Revolution. Pada saat itu terbit pada tahun 1965. Buku ini dimaksudkan Kuhn sebagai tantangan terhadap asumsi umum sekaligus juga mitos yang beredar dan dikenal masyarakat selama ini bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif. Kuhn mengungkapkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terjadi secara kumulatif sebagaimana mitos yang beredar, melainkan terjadi secara revolusi. Kuhn mengajukan model alur perkembangan ilmu yaitu paradigma 1, di mana awalnya menurut Kuhn ilmu pengetahuan itu didominasi oleh satu paradigma yang menguasai jagat pengetahuan dalam kurun waktu yang lama. Kemudian masuk pada tahap kedua yaitu fase normal science, di mana para ilmuwan bekerja dalam mengembangkan paradigma yang dominan tersebut. Kemudian masuk ke fase anomalis. Fase ini di dalamnya proses pengembangan paradigma tersebut ternyata tidak dapat dilepaskan dari pertentangan dan penyimpangan karena ketidakmampuan paradigma pertama menjawab beragam persoalan yang berkembang. Akibatnya terjadi fase kritis di kalangan para ilmuwan yang mulai menyaksikan validitas paradigma dominan tersebut. Apabila krisis tersebut masih terus berlanjut, maka tentu akan mengemukakan revolusi yang menyebabkan hadirnya jenis paradigma yang baru yang diyakini mampu menjawab persoalan-persoalan yang belum terpecahkan selama ini. Faktor penyebab terjadinya perbedaan paradigmatik dalam sosiologi ada 3 faktor, yaitu pertama, karena perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing komunitas sosiologi tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari sosiologi. Asumsi dasar atau aksioma antara komunitas sosiologi yang satu dan yang lain berbeda, maka terjadilah perbedaan pandangan filsafat ini. Kemudian yang kedua, sebagai akibat logis yang pertama. Jadi, karena ada perbedaan pendapat ini, kemudian dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwan itu secara berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, metode yang dipakai untuk memahami dan menerangkan substansi disiplin ini pun berbeda-beda. Kemudian yang kedua, paradigma sosial. Menurut Rither, memetakan ke dalam 3 macam yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Untuk paradigma fakta sosial, Durkheim adalah orang pertama yang menunjukkan fakta sosial atau social fact sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Durkheim membagi fakta sosial ke dalam 2 jenis,
yaitu satu dalam bentuk material, yang kedua dalam bentuk non-material. Timbullah dua teori utama yang tergabung dalam paradigma fakta sosial. Yang pertama, teori struktural fungsional, yang kedua teori struktural konflik. Pokok persoalan yang menjadi perhatian penyelidikan paradigma fakta sosial adalah karena satu, struktur sosial atau sosial struktur, yang kedua pranata sosial atau sosial institusional. Yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Max Weber sebagai tokoh paradigma mengartikan bahwa sosiologi sebagai suatu studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Yang dimaksud tindakan sosial ini adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Lahirlah dua konsep dasar dari paradigma definisi sosial, yaitu pertama, konsep tindakan sosial, yang kedua konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Yang konsep ini terakhir menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. Kemudian yang terakhir yaitu paradigma perilaku sosial. B.F. Skinner, paradigma ini memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara individu dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu terdiri atas satu, bermacam-macam objek sosial, yang kedua bermacam-macam objek non-sosial. B.F. Skinner ini tokoh paradigma perilaku sosial atau behaviorisme, tokoh yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Prinsip yang menguasai antar hubungan individu dengan objek sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antara individu dengan objek non-sosial. Ada dua teori, yaitu teori behavioral sosiologi, kemudian teori exchange. Pokok persoalan sosiologi menurut paradigma sosial ini adalah tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor-faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku.